Hendak tawuran sebanyak 17 remaja diamankan Polsek Bukit Intan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku ini membawa senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Sekelompok remaja yang akan tawuran tak lama diamankan warga yang kemudian melapor ke polisi di kota Pangkal Pinang. 17 remaja diamankan ke Polsek Bukit Intan, pelaku berstatus pelajar. Pelaku tergabung dalam kelompok remaja Bangka Tengah Official atau dikenal sebagai kelompok pemotor Bangka Tengah. 4 orang membawa senjata tajam dan diserahkan ke unit reskrim Polresta Pangkal Pinang. Para pelaku kembali sebelum ke rumah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu mencukur rambut dan bersujud di kaki orang tua. Yang tidak membawa sajam itu akan kami buatkan daftar residivis. Ya, kami anggap sebagai residivis, sebagai buku catatan kriminal kami. Apabila nanti ada lagi, maka kami bisa melihat buku besar. Dan semua nanti akan saya berlakukan di Polresta dan masing-masing polsek, sehingga bisa meredam mereka untuk bisa berbuat lagi. Orang tua diimbau untuk lebih mengawasi kegiatan anak di luar rumah demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pemeriksaan terhadap 2 kerangka tersebut masih dilakukan. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saat petugas mengecek kantor tersebut ditemukan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali. Kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut termasuk pengambilan sampel DNA. Pertama, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan turut berduka cita atas 2 korban yang ditemukan meninggal. Jadi, kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang, bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat. Sehingga menghubungi Polsek dan Polres, tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum juga ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Lambur, Tanjung Jabung Timur, Jambi digegerkan oleh aksi pembunuhan yang dilakukan seorang pria. Seorang warga ini tewas dianiaya tetangganya akibat cekcok. Pelaku ditangkap polisi di Dusun Polewali, Desa Lembur Luar Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Korban seorang pria tewas setelah mengalami luka di bagian kepala dan kaki akibat dianiaya senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku dan mengolok-olok serta menantang berkelahi. Korban sempat memukul pelaku dengan benda keras. Warga yang mendengar suara gaduh langsung memberi pertolongan dan membawa korban ke puskesmas. Korban dan pelaku cekcok, kemudian saling serang menggunakan senjata tajam dan salah satu korban meninggal dunia. Kejadian pada pukul 00.30 WIB
dan saat ini pelaku sudah kita amankan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja perempuan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan. Korban ini mengalami luka tusuk di perut usai dianiaya oleh penjaga Pasar Laino. Siswi SMP berinisial AM 12 tahun di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara harus dirawat di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan. Korban mengalami luka tusuk menggunakan senjata tajam di perut kanannya. Saat kejadian, korban bersama seorang temannya sedang asik bermain ponsel di depan rumahnya. Dari keterangan saksi, pelaku diketahui berinisial LH merupakan penjaga pasar. Sebelum menikam korban, pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk sempat mengancam korban. Usai menganiaya, pelaku langsung melarikan diri. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut, ya. Dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD Kabupaten Muna Barat. Untuk pelaku saat ini masih dalam pengejaran oleh tim Opsnal Pusat Satreskrim. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Seorang tukang ojek penyandang disabilitas tewas dianiaya oknum polisi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tragis ini terjadi saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Keluarga Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menangis histeris menuntut pelaku oknum polisi dihukum mati atau seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, meninggal dunia usai dianiaya seorang anggota Polres Ende, Bribda Oscar. Korban merupakan penyandang disabilitas yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu malam saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Pelaku menganiaya korban setelah adu mulut. Korban meninggal dunia usai dirawat intensif di RSUD Ende. Antonius, paman korban, berharap proses hukuman bagi pelaku yang transparan, adil dengan pidana dan pemecatan bagi pelaku yang terlibat. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan dia. Saya om kandungnya. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orangnya mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup. Tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara Kapolres Ende AKBPI Gede Ngurah Joni menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban dan berkomitmen menegakkan hukum secara transparan dan adil terhadap anggota mereka. Seperti yang sebelumnya, namun bagi anggota Polri khususnya, siapapun itu, bagi anggota Polri pasti akan kita berikan sanksi sesudah tindakan yang dia lakukan. Apalagi kalau sampai kelakuan perilakunya seperti tindakan dia merupakan kejadian sanksi, itu pasti akan kita berikan itu maksimal. Ya, di peraturan Polri tentang kode etik itu sudah diatur dari hukuman ringan sampai terberat, yaitu PTDH sesuai dengan aturan diatur dalam kode etik profesi Polri. Saat ini Bribda Oscar ditahan di Mapolres Ende untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, hasil tes urin baby Priscilia Gustiansyah, istri dari Onat, negatif. Polisi ini memperbolehkan baby pulang, sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Dalam sambungan telepon, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan urin terhadap baby Priscilla Gustiansyah dan hasilnya negatif narkoba. Dari hasil tes tersebut, baby sudah diperbolehkan pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Hingga kini proses penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Onat masih terus dilakukan. Satu unit sepeda motor yang terparkir di lingkungan sekolah dasar negeri di Lebak, Banten, raib digasak pencuri. Pelaku sangat santun dan tenang karena sempat berbicara dan juga bersalaman dengan guru lainnya. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di sekolah dasar negeri di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Baru beraksi nih. Meskipun kondisi sekolah dalam keadaan ramai, pelaku terlihat tidak merasa takut. Dalam hitungan menit, satu unit sepeda motor milik seorang guru raib dibawa kabur pelaku. Dalam aksinya, pelaku sempat membongkar kunci motor lainnya namun gagal. Pelaku kemudian berpindah ke motor lain dan langsung membawa kabur. Sebelum kabur, sang pencuri sempat bersalaman dengan seorang guru dan berpura-pura menanyakan kepulangan murid di sekolah tersebut. Kan dari MTS masuk sini, emang dia udah duduk di sini. Udah duduk, pegang HP, pakai masker putih. Nah, saya nyimpen motor, kembali, dia salaman. Pak, kelas 2 pulang jam 10. Iya. Sementara guru lainnya yang melihat pelaku mengira motor korban dipinjamkan ke orang lain. Saya lagi di kantor karena sudah beres anak-anak ulangan, istirahat dulu saya di sini di kantor. Terus ternyata teman Pak Dadan menanyakan, Pak Peri, itu motor dipinjamkan nggak? Enggak, kata saya. Ini kuncinya ada, nah gitu. Langsung dikejar sama saya dengan Pak Dadan. Seperti itu, Pak? Sempat, karena di sini ada persimpangan banyak ya. Kita berpencar. Korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku dengan hasil rekaman kamera pengawas. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP Kota Tanjung Balai, TNI dan Polri menggelar razia penyakit masyarakat di sekitar indekos dan hotel di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. 7 pasangan bukan suami istri yang masih remaja terjaring razia. Bukan Indonesia itu ya? Bukan. Tim gabungan dari Satpol PP Kota Tanjung Balai, TNI dan Polri menggelar razia penyakit masyarakat dari perbuatan mesum yang dilakukan di hotel dan kos-kosan di seputaran Kota Tanjung Balai. Satu persatu penghuni kamar penginapan digeledah petugas. Petugas mencurigai seorang pria yang berada di dalam kamar. Setelah dilakukan penggeledahan menyeluruh, petugas menemukan alat isap sabu dan beberapa alat printer mini untuk penipuan berupa giveaway atau hadiah dari artis dan senjata tajam. Petugas langsung menangkap pelaku. Petugas juga mendapati pasangan remaja bukan suami istri menginap dalam kamar dan langsung diboyong petugas ke kantor Satpol PP. Hasil razia, petugas dapati sebanyak 7 pasangan bukan suami istri, diantaranya 11 wanita dan 14 pria. Razia dilakukan untuk memberikan rasa aman dari gangguan Kamtipnas dan perbuatan maksiat. 11 orang perempuan, kemudian 14 orang laki-laki yang kita kelompokkan ada 7 pasangan yang di luar nikah. Kami menemukan ada 2 printer mini yang ini diduga
adalah salah satu alat atau media untuk kegiatan penipuan, lodes. Kemudian ada satu alat hisap sabu. Selanjutnya, para remaja yang terjaring dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Sedangkan yang membawa benda terlarang diserahkan ke polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, satu unit kendaraan sepeda motor terbakar setelah mengisi bahan bakar minyak di salah satu stasiun pengisian bakar umum atau SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek pada bagian kelistrikan motor. Satu unit sepeda motor yang ditengarai telah dimodifikasi terbakar pada bagian tangki di SPBU di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi usai sebelumnya pemilik sepeda motor mengisi bahan bakar. Pengendara juga sempat mendorong motornya karena mati mesin. Namun saat motor berusaha dinyalakan secara berulang kali, sepeda motor tersebut tiba-tiba mengeluarkan percikan api yang kemudian langsung menyambar pada bagian tangki dan kemudian membakar seluruh motor. Warga bersama petugas SPBU berusaha melakukan upaya pemadaman api menggunakan alat pemadam api ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi motor berhasil selamat, namun motornya ludes terbakar. Polsek Manggala Kota Makassar langsung melakukan upaya penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Berboncengan motor gede secara ugal-ugalan, warga negara asing asal Irak di Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Mirisnya, kedua WNA ini adalah mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Aksi ugal-ugalan berkendara motor gede atau moge oleh warga negara asing asal Irak ini terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan kilometer 10, Kecamatan Taman Lanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga keduanya berkendara dalam keadaan mabuk, bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan tanpa mengenakan helm, berknalpot bising dan berplat kendaraan palsu. Keduanya diamankan sekuriti kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah sempat terlibat pertikaian dengan pengendara lain. Dua WNA Irak ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak Unhas pun meminta maaf akan aksi mahasiswanya yang meresahkan warga Kota Makassar. Melakukan evaluasi terhadap proses penanganan mahasiswa asing. Karena selama ini kami sebenarnya di Unhas itu mempunyai protap untuk setiap mahasiswa asing. Jadi mereka bukan hanya sekedar datang dan kita terima gitu, tapi biasanya kami ada orientasi akademik dan juga ada orientasi budaya. Kedua mahasiswa asing jalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Kendaraan moge yang digunakan pun disita pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai bertabrakan dengan bis Trans Jogja di Sleman, Yogyakarta. Korban ini terpelanting ke tepi jalan dan tewas di lokasi. Inilah detik-detik tabrakan antara sebuah bus Trans Jogja dengan sebuah sepeda motor di depan SPBU Gamping, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa bermula saat bus Trans Jogja hendak berbelok ke arah SPBU untuk mengisi BBM. Namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang melaju kencang. Bus dan motor pun bertabrakan hingga pengendara motor terpelanting ke tepi jalan. Pengendara motor yang merupakan laki-laki berusia 17 tahun ini meninggal dunia. Dianya pada hari ini sekira pukul 04.45 ada pengendara sepeda motor dari arah timur ke arah barat, kemudian bis dari arah barat bermasuk untuk belok kanan, masuk ke SPBU Ampar Ketawang. Dimungkinkan keduanya kurang konsentrasi sehingga yang bis langsung masuk ke SPBU, kemudian yang sepeda motor mengarah ke barat, kemudian terjadi benturan di jalan.
Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit sementara polisi terus memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur terus berdatangan ke posko pengaduan di SPBU. Ini mengeluhkan kendaraan yang mengalami gangguan, diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Sementara Pertamina pastikan tidak ada kandungan air di Pertalite di SPBU di Surabaya. Sejumlah warga Surabaya mendatangi posko pengaduan di SPBU Kebonsari, Surabaya. Mereka mengeluhkan sepeda motornya yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga datang dengan membawa sepeda motor serta bahan bakar Pertalite yang telah dibeli. Mereka juga membawa nota perbaikan motor di bengkel dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Warga mengaku motor mereka mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar Pertalite. Itu berbed itu sepeda ya, motor itu sampai dikirain apa tuh sampai saya itu habis 515.000. Habis itu udah biasa lagi. Saya ngisi bensin lagi. Ngisi bensin suami saya yang ngisi ya. Lah kok berbed lagi, anak saya bilang ma ini harus dibawa. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ditemukan kandungan air di bahan bakar Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Maaf ya kepada masyarakat atau khususnya di Kota Surabaya karena ketidaknyamannya bagi pengguna Pertalite. Kita pada hari ini kita saksikan bersama, tadi kita barusan sama-sama mengecek ya Bapak Ibu semua bahwa tidak ada kandungan air ya daripada pengujian air tadi baik di tangki timbun SPBU. Pertamina Patraniaga membuka posko di 4 SPBU di Surabaya yakni SPBU Kebonsari, SPBU Kayon, SPBU Wonorejo, serta SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim. Warga yang kendaraannya memiliki keluhan bisa melapor dengan membawa bukti pembelian Pertalite, fotokopi KTP, serta nota perbaikan di bengkel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini mengakibatkan ratusan rumah di 2 perumahan di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir pada Jumat dini hari. Banjir tersebut ini akibat tanggul sungai Cipatujah jebol. Nggak usah minta video, Pak. Udah buruan, Pak. Ini, Pak. Banyak anak kecil, Pak. Pak, tolong kami, Pak. Kami banjir, Pak. Kami ada di Grand Harmony Ninja Jonggol. Meluapnya air dari Sungai Cipatujah yang tak jauh dari lokasi perumahan Grand Harmony Indah di Desa Sukamanah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat warga terjebak genangan air sekitar 150 cm. Banjir terjadi pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat sore. Diduga salah satu tanggul sungai yang jebol membuat debit air meluap merendam ratusan rumah di perumahan tersebut. Sebanyak 208 jiwa dari 52 kepala keluarga terdampak banjir terpaksa dievakuasi tim relawan dan BPBD Kabupaten Bogor. Masyarakat dibantu dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan evakuasi yang terutama untuk lansia, bayi. Tadi juga sudah kita evakuasi bersama tim untuk evakuasi bayi. Petugas BPBD dibantu relawan mengevakuasi warga dari perumahan yang terjebak banjir ke kantor pemasaran perumahan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika digelar di Blitar, Jawa Timur, Sabtu pagi. Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menjadi pembicara utama dalam rangkaian peringatan tersebut. Puluhan akademisi dari 30 negara Asia dan Afrika berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu pagi. Hal ini seiringan dengan pembuka rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Ziarah berlangsung khidmat yang diawali dengan peletakan karangan bunga serta doa bersama di Pusara Bung Karno. Para delegasi kemudian berkeliling Museum Bung Karno yang menampilkan berbagai koleksi bersejarah sang proklamator dan peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Asia dan Afrika.
Dalam rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tampil sebagai pembicara utama seminar internasional. Megawati menyampaikan pidato yang menyoroti relevansi nilai-nilai KAA dalam menghadapi tantangan global masa kini. KAA itu bukan sekedar pertemuan internasional bergengsi, namun menjadi tonggak sejarah dunia yang mempersatukan dunia secara kolektif tanpa without keterlibatan Barat. Don't forget about this. Begitu pentingnya KAA hingga tokoh seperti Gamal Abdul Nasser Mesir mengatakan bahwa abad 20 ditandai oleh dua temuan penting, yakni teknologi atom dan dasar sila Bandung. Seminar yang diikuti sekitar 30 akademisi dan delegasi dari 30 negara menandai kembalinya semangat solidaritas Asia Afrika dari tanah kelahiran Bung Karno. Dari Blitar, Jawa Timur, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dipenuhi penonton konser K-pop Blackpink. Penggemar Blackpink yang kerap dipanggil Blink ini memadati GBK sejak siang hari. Di hari pertama konser Blackpink World Tour Deadline ini, ribuan Blink telah memadati pintu masuk area Gelora Bung Karno sejak siang hari. Ribuan Blink menggunakan kaos bernuansa hitam dan pink, lengkap dengan aksesoris bergaya K-pop, menambah semarak suasana jelang konser. Ribuan penonton yang hadir ini tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Pemirsa, MNC Bank menyerahkan grand prize tabungan dahsyat berhadiah berupa 1 unit mobil di kantor cabang Denpasar, Bali. Penyerahan hadiah ini sebagai bukti MNC Bank dikenal sebagai salah satu bank yang inovatif dalam menyajikan produk dan program menabung kepada nasabahnya. MNC Bank kembali menghadirkan program menabung inovatif yang menyajikan beragam hadiah istimewa. Salah satunya melalui program tabungan dahsyat arisan. Melalui program ini, MNC Bank menyerahkan 3 unit mobil sebagai grand prize yang salah satunya Mitsubishi Xpander Exit CVT yang diserahkan untuk nasabah di Bali yang beruntung, Iwayan Suyatna, di kantor MNC Bank cabang Denpasar. Kita luar biasa ini senang dan tidak menduga juga kan. Karena sebelumnya kita juga sudah dapat 1 mobil dari MNC Bank untuk tabungan dahsyat berhadiah dari MNC Bank berupa Stargazer. Nah ini yang kedua, kita ternyata dapat lagi Xpander gitu. Ini luar biasa. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada MNC Bank. Program yang sedang berjalan saat ini adalah program tabungan dahsyat undian. Sebetulnya program ini kelanjutan dari tahun lalu. Kami lanjutkan kembali di tahun ini, di mana kami akan memberikan 3 unit mobil, motor, dan puluhan juta rupiah untuk para nasabah yang akan kami tarik di November dan juga di Mei tahun depan. MNC Bank terus memberikan program tabungan berhadiah untuk memanjakan para nasabah setianya dan menjadi salah satu bank yang berada di pilihan masyarakat untuk solusi finansial. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Puspadaya Perindo berikan sosialisasi kepada guru terkait hak anak dan pencegahan kekerasan pada lingkungan sekolah di SDN Pesanggerahan 03 Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut ini memberikan rasa nyaman bagi anak dan menjadi sekolah yang ramah anak. Berkolaborasi dengan KPAI, Puspadaya Perindo menggelar sosialisasi kepada guru terkait hak anak dan pencegahan kekerasan pada lingkungan sekolah di SDN Pesanggerahan 03, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut memberikan edukasi kepada guru agar memahami hak anak dan juga mencegah terjadinya kekerasan di sekolah.
Kita harus terus mengencarkan sosialisasi bagaimana warga di satuan pendidikan itu memahami terkait hak-hak anak pastinya. Dan selain hak-hak anak juga penting, anak disadarkan akan tanggung jawabnya. Sehingga tidak overlapping ya, menuntut hak tanpa sadar akan kewajibannya. Ini menambah pemahaman baru terhadap guru-guru maupun semua warga sekolah. Dari tadi apa yang disampaikan oleh narasumber itu cukup luar biasa, menginspirasi, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus bergandengan tangan, berkolaborasi agar anak-anak semuanya memiliki hak terlindungi dan mereka bisa hidup dengan aman dan nyaman. Puspadaya Perindo akan terus melakukan upaya-upaya dalam bentuk advokasi dan edukasi terhadap guru, karena guru tersebutlah yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Tentu saja gerakan ini bukan menjadi gerakan yang pertama dan terakhir, tapi pertama dan untuk mungkin 1000 gerakan lagi dari Puspadaya. Dan kami sangat terbuka untuk sekolah-sekolah lain yang akan mengajak kami kerjasama dan akan mengedukasi guru maupun anak itu sendiri. Dan juga untuk orang tua siswa. Melalui sayap partainya, Puspadaya Perindo, Partai Perindo terus bergerak dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rama Romadona, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, tentara Israel menyerahkan 30 jasad warga Palestina ke otoritas Gaza. Penyerahan jenazah Palestina ini difasilitasi oleh Palang Merah Internasional. Rumah sakit Nasser Medical di perbatasan Gaza telah menerima 8 kloter warga Palestina yang diserahkan Israel melalui Palang Merah Internasional. Komite Palang Merah Internasional telah memfasilitasi pemindahan ke-30 jenazah ini ke otoritas Gaza agar bisa diidentifikasi. استلمنا اليوم 30 جثمانا من الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر، ونحن الآن في طور الفحص والتوثيق من خلال الطواقم العاملة، من خلال العمليات اللي تم إطلاقها بوسط وزارة الصحة لفحص هؤلاء الجثامين وتوثيقها، ويعني عمل فصل للصور ولرفع على رابط وزارة الصحة خلال الساعات أو اليوم القادم إن شاء الله وإتاحتها لذوي أهل الشهداء للتعرف على جثامين شهدائهم. Sebagai balasannya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jenazah dari total 28 jenazah sandera Israel. Sebelumnya, Komite Pengelolaan Jenazah Syuhada Kementerian Kesehatan Palestina menerima 7 kloter dengan jumlah total 195 jenazah. Adanya tambahan dari kloter 8 sebanyak 30 jenazah menjadikan total yang diterima 225 jenazah. Pemirsa, berkunjung ke suatu daerah belum lengkap rasanya nih jika belum menikmati kuliner khasnya. Nah, di tepian Sungai Serayu di Banjarnegara, Jawa Tengah ada sajian kuliner ikan kali yang dinikmati dengan sambal khas pedesaan. Bosan dengan makanan serba daging lemak dan kolesterol? Kini Anda tak perlu khawatir. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada sajian ikan kali Serayu yang lezat dengan digoreng kriuk tinggi protein, serta aneka lalapan dan sambal yang tambah menggugah selera. Di rumah makan Sari Rahayu 6 ini, ikan kali diolah dengan aneka rempah tradisional yang dihaluskan. Proses penggorengan dilakukan dalam wajan besar dengan api panas maksimal, membuat tekstur ikan terasa kriuk tanpa menghilangkan rasa gurihnya. Bahan baku ikan kali ini merupakan ikan yang diambil dari Sungai Serayu yang memiliki daging kenyal dan gurih. Jadi ikan kali mungkin untuk rasanya itu gurih, sangat enak, apalagi ini dikombinasikan dengan sambal hijau dan lalapan. Delicious, enak banget. Kalau harganya gimana? Harganya sangat terjangkau. Harga olahan ikan kali kriuk ini cukup terjangkau, hanya Rp25.000 per ons dan bisa dinikmati untuk 2 orang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi akhir pekan hari ini. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.